Bagi yang belum menonton video sebelumnya, kami sarankan untuk melihatnya dahulu, agar bisa memahami alur keseluruhan kisahnya. Video ini akan membahas beberapa versi terbentuknya Pulau Jawa. Isuk diisi, sore mati. Isuk diisi, sore mati, adalah simbol untuk Pulau Jawa dahulu kala. Jauh sebelum ajaran Hindu masuk ke Pulau Jawa banyak berisi makhluk-makhluk gaib. Dan yang paling berkuasa, adalah makhluk gaib yang mungkin Anda sudah tahu, yaitu Semar, Togog, Bagong, Petruk, dan Gareng. Karena kesaktian dan keserakahan kelima makhluk gaib inilah, Pulau Jawa dapat sebutan isuk diisi sore mati, yang maksudnya, Pulau Jawa tidak bisa dihuni oleh manusia, walaupun dihuni akan terjadi pertumpahan darah di antaranya, baik karena perang, ataupun bencana alam. Kelima makhluk ini, menghuni mulai dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa, seperti contoh satu tempatnya Semar, yaitu di Pulau Ismoyo Pantai Balekambang Malang. Aji Saka. Aji Saka adalah penemu huruf Jawa, Hono Coroko, yaitu ketika Aji Saka menumbali tanah Jawa agar bisa dihuni manusia. Singkat cerita, Aji Saka datang ke Pulau Jawa, dan sudah menciptakan huruf Jawa. Dalam pengembaraannya, dia sadar bahwa tanah Jawa tidak stabil. Sering sekali darah manusia bercucuran, dan akhirnya beliau tahu kalau penyebabnya adalah kelima makhluk gaib tadi, yaitu Semar, Togog, Bagong, Petruk, dan Gareng. Akhirnya tanah Jawa ditumbali, atau diberi rajah dan doa, untuk bisa dihuni. Untuk tempatnya, masih banyak dipertanyakan. Syekh Subakir. Sebuah raja, juga memiliki tanggal kadaluarsa. Dalam perkembangannya, seiring dengan waktu dan semakin ramai Pulau Jawa, Raja Aji Saka tidak bisa bertahan lama dan menjadi kadaluarsa. Kembalilah keadaan di mana jin berkuasa, hujan darah di mana-mana, dan bencana merajalela. Lalu pada suatu ketika, datanglah waliullah pertama di Jawa, yaitu Syekh Subakir. Mengetahui kondisi Pulau Jawa yang sulit dihuni manusia, beliau menumbali tanah Jawa dengan Raja Kolocokro di Gunung Tidar. Dan, menjadi damai kembalilah Pulau Jawa kita tercinta ini. Namun seperti Raja Aji Saka, jelasnya Raja Syekh Subakir juga memiliki tanggal kadaluarsa. Pertanyaannya, kapankah itu terjadi? Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Versi yang lain mengenai mitos Pulau Jawa. Alkisah, ketika itu di tanah Hindustan ada seorang Raja Brahmana, berjuluk Prabu Isaka, atau yang disebut dengan Prabu Aji Saka. Sang Prabu Aji Saka ini adalah putra dari Prabu Iwasaka, atau Betara Anggajali. Prabu Aji Saka diajari berbagai laku oleh ayahnya, sehingga ia mendapatkan banyak kesaktian sebagaimana para dewa. Setelah itu, ia diperintahkan untuk bertapa di sebuah pulau yang panjang, atau dalam bahasa Jawa yaitu Dawa, atau Dowo. Keadaan pulau ini masih sepi, dan sebelumnya oleh Sang Hyang Guru, diberi nama Pulau Jawa. Prabu Isaka, kemudian bergegas mencarinya. Setelah cukup lama, ia menemukan pulau yang masih sunyi, kira-kira di sebelah tenggara tanah Hindustan. Ketika pertama kali Prabu Isaka menginjak di pesisir utara Pulau Jawa, menurut hari Hindu, menjelang hari Buddha, atau menjelang masa Kartika dalam tahun Sambrama. Zaman Pancamakala, mencapai 768 tahun. Prabu Isaka lalu mengelilingi seluruh daratan pulau ini, mulai dari ujung barat laut hingga ujung tenggara. Prabu Isaka sangat kagum ketika mengetahui panjang pulau ini, karena mulai dari Aceh sampai Bali, masih utuh menjadi satu. Dikisahkan, perjalanan Prabu Isaka mengelilingi Pulau Jawa, mendapat kemudahan dari Hyang Sukma. Ia hanya membutuhkan waktu 103 hari. Prabu Isaka lalu bertempat di Gunung Hyang, yakni Gunung Kendeng di daerah Prabalingga dan Besuki. Permulaan pembabatan, ketika hari Soma, tanggal 14, pada masa Sitra, masih dalam tahun Sambrama. Pada waktu itu, Prabu Isaka bersama Empu Sangkala, ingin menghitung angka tahun lamanya bertapa. Karena pembabatan hutan Gunung Hyang dijadikan sebagai angka permulaan tahun, maka dinamakan tahun Sangkala. Yakni pada masa Kartika, dalam tahun Sambrama dalam hitungan tahun matahari, atau rembulan. Adapun bunyi sengkalanya, sama dengan tahun kepala 1 Jebuk Sawok, menandai tahun 1, yakni permulaan adanya tahun Jawa, selanjutnya dipakai sebagai pedoman di kemudian hari, serta awal mula Pulau Jawa ditempati manusia. Begitulah, serpihan kisah asal Pulau Jawa.
Teori geologi kuno. Sebuah teori geologi kuno versi lain lagi menyebutkan, proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia belahan selatan adalah akibat proses pergerakan anak benua India ke utara, yang bertabrakan dengan lempengan sebelah utara. Pergerakan lempeng bumi inilah, yang kemudian melahirkan Gunung Himalaya. Konon, proses tersebut terjadi pada 20 hingga 36 juta tahun yang silam. Anak benua yang di selatan, sebagian terendam air laut. Sehingga yang muncul di permukaan, adalah gugusan-gugusan pulau yang merupakan mata rantai gunung berapi. Gugusan pulau-pulau di Asia Tenggara, yang sebagian adalah Nuswantoro, atau Nusantara, yang pada zaman dahulu disebut Swetadwipa. Dari bagian daratan ini, salah satunya adalah gugusan anak benua yang disebut Jawata, yang satu potongan bagiannya, adalah Pulau Jawa. Jawata, artinya gurunya orang Jawa. Wong, dari kata Wahong, dan Tiang, dari kata Tihiang, yang berarti keturunan, atau berasal dari Dewata. Konon, karena itulah, Pulau Bali sampai kini masih dikenal sebagai Pulau Dewata, karena juga merupakan potongan dari benua Swetadwipa, atau Jawata. Mengingat kalau dulunya anak benua India dan Swetadwipa, atau Jawata itu satu daerah, maka tidak heran kalau budayanya yang hampir sama, atau mudah saling menerima pengaruh. Juga perkembangan agama di wilayah ini, khususnya Hindu dan Buddha yang nyaris sama. Empu Barang. Alkisah, dalam kunjungan resminya sebagai utusan raja, Empu Barang atau nama bangsawannya adalah Haryo Lembusuro, dia adalah seorang pandito terkemuka tanah Jawa, sedang berkunjung ke Jambu Dwipa, atau India. Sesampainya menginjakan kaki di negeri Hindustan ini, oleh para Brahmana setempat, Empu Barang diminta untuk bersama-sama menyembah patung perwujudan Hari Candana, atau Dewa Wisnu. Namun, dengan kehalusan sikap manusia Jawa, Empu Barang menyatakan, bahwa sebagai pandito Jawa, dia tidak bisa menyembah patung, tetapi para Brahmana India tetap mendesaknya, dengan alasan, kalau Brahmana dinasti Hari Candana menyembahnya, karena Wisnu dipercaya sebagai sang pencipta Tribuana. Dengan setengah memaksa, Empu Barang diminta duduk, namun sewaktu kaki Empu Barang menyentuh tanah, tiba-tiba bumi bergoyang, tidak disebutkan berapa kekuatan goyangannya dalam skala Richter. Yang jelas, saking hebatnya goyangan tersebut, patung tersebut hingga retak-retak. Memang, menurut tata cara Jawa, penyembahan kepada sang penguasa hidup itu bukan patung, tetapi lewat rasa sejati, sehingga hubungan kawula dengan Gusti menjadi serasi. Itulah jumbuhing kawula dumateng Gusti. Orang Jawa, melakukan puja-puji penyembahan kepada Gustinya langsung dari batinnya, maka itu dalam perkembangannya disebut aliran kebatinan, atau perkembangan selanjutnya dikenal dengan istilah kejawen, karena bersumber dari Jawa. Bagi orang Jawa, cerita tentang waktu bumi Jawa belum dihuni manusia, dulu telah dihuni oleh golongan dewa-dewi dan makhluk halus lainnya. Dan salah satu putra Sang Hyang Jagat Girinata, yaitu Batara Wisnu, turun ke arca pada kawin dengan Pratiwi, atau Dewi Bumi. Dalam pemahaman kejawen, hal itu disikapi dengan terjemahan, kalau Wisnu itu artinya urip atau hidup, pemelihara kehidupan. Jadi jelasnya, awal mula adanya kehidupan manusia di bumi, atas izin sang penguasa jagat. Dewa perlambang sukma, manusia perlambang raga. Begitulah hidup manusia, raganya bisa rusak, namun sukmanya tetap hidup langgeng. Prabu Galbah. Kemolekan bumi Jawa laksana perawan rupawan yang amat jelita, sehingga kerajaan Rum, atau Ngerum, yang dipimpin Prabu Galbah, lewat laporan pendeta Ngali Samsujen, begitu terpesona karenanya. Maka diutuslah dutanya yang pertama, yang bernama Hadipati Alip. Hadipati Alip, berangkat bersama 10.000 warga Ngerum menuju Nuswa Jawa. Mereka dalam waktu singkat, meninggal terkena wabah penyakit, tak tersisa seorang pun. Lalu dikirimlah ekspedisi kedua, di bawah pimpinan Hadipati Ehe. Malangnya, mereka juga mengalami nasib sama, tupes tapis, tanpa tilas. Masih diutus rombongan berikutnya, seperti Hadipati Jimawal, J, Dal, Bi, Wawu, dan Jimakir. Semuanya mengalami nasib sama, tumpes kelor. Melihat semua itu, Prabu Galbah terkejut dan mengalami shock hebat. Akibatnya, sakit jantungnya kambuh. Dia kemudian jatuh sakit, dan dalam waktu tak lama, dia pun mangkat. Pendeta Ngali Samsujen, merasa bersalah karena nasihatnya menimbulkan malapetaka ini terjadi. Akhirnya, beliau mati dalam rasa bersalah. Tinggal Mahapati Ngerum, karena rasa setia.